Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan tentu kita harus selalu tersenyum bahagia. Karena dengan tersenyum bahagia itu akan menunjukkan bahagia bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat yang kita terima. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk mendeskripsikanlah, memberikan gambaran praktek penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kan gitu. Kita kan sering sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, kadang-kadang apakah kita itu adalah rakyat biasa atau aparatur sipil negara ASN, PNS, dan P3K, atau kita orang yang selalu berhubungan dengan aparatur pemerintah, maka suatu ketika kan kita akan menerima surat gitu ya. Apakah itu surat undangan untuk hadir rapat di kelurahan misalnya, di kecamatan, di lingkungan pemerintah kota, atau apapun kan gitu. Atau bahkan kita menerima surat keputusan, surat pemberitahuan, surat keputusan gitu ya, surat keputusan yang kemudian di sana di bagian bawah dari surat keputusan itu kemudian akan, kalau pejabatnya langsung yang tanda tangan, misalnya Pak Lurah ya, Lurah kemudian tanda tangan. Tapi kadang-kadang juga yang ditandatangani itu, yang menandatangani bukan Pak Lurah langsung. Di situ misalnya yang tanda tangan adalah sekretaris kelurahan. Maka di situ misalnya AN gitu kan, kepala kelurahan, atau siapa, sekda, AN, wali kota. Kan gitu. Atau bahkan kita kadang-kadang menggunakan UB gitu. UB siapa gitu kan. Ya artinya itu dalam praktek sehari-hari. Tapi apakah kemudian kita paham betul apakah makna AN, makna UB yang dalam tata surat menyurat itu kemungkinan bisa terjadi. Ini yang harus kita paham lah. Hal-hal yang demikian tentu perlu kita pahami. Karena apa kaitannya? Kaitannya dengan proses pertanggungjawaban ke depannya terhadap kalau tindakan perbuatan yang berupa keputusan tadi itu menimbulkan akibat hukum. Kalau akibat hukumnya kemudian dirasa merugikan seseorang atau badan hukum perdata, maka kemudian kepada siapa pihak yang akan dimintain pertanggungjawaban kan gitu kan. Kalau itu AN atau UB itu gitu kan. Ini yang penting. Jadi dalam surat menyurat itu nanti bisa kita lihat lah. Jadi kalau langsung pejabatnya jelas pertanggungjawabannya pasti pada pejabat yang bersangkutan yang menandatangani itu. Nah, tapi kalau UB atau AN misalnya atas nama siapa yang kemudian harus digugat, dimintain pertanggungjawaban kalau misalnya keputusan atau tindakan itu merugikan. Maka kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas, bicara tentang pelimpahan wewenang. Yang dipraktek tadi saya katakan, kita sering menemukan ada surat yang ditandatangani di bagian bawah UB untuk beliau atau AN atas nama kan begitu kan. Ternyata itu secara hukum beda. Secara hukum beda tanggung jawab dan beda konsekuensi hukumnya gitu kan ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sesi kali ini saya akan coba untuk bahas itu. Hanya sebelum saya melanjutkan materi pokok bahasan itu selalu saya akan mengingatkan bahwa di era new normal sekarang ini kan sedang menuju new normal. Sedang menuju new normal. New normal itu adalah normal yang baru, kenormalan yang baru. Proses kehidupan kita normal, proses kita melaksanakan aktivitas sosial ekonomi berjalan dengan normal, namun gitu kan. Namun tetap menerapkan secara ketat prinsip-prinsip pencegahan pandemi COVID-19. Ini yang penting. Jadi saya akan selalu mendorong itu dan selalu mengingatkan dalam proses itu. Kenapa? Ya apapun COVID-19 tidak akan
keluar dari sekitar kita. Kita hanya mampu mencegah. Bagaimana agar kita mampu mencegah itu? Maka kemudian tetap laksanakan protokol pencegahan pandemi COVID-19 dengan cara pertama apa? Jaga jarak. Sudahlah, sementara ini kita selalu berjaga jarak, minimal 1,5 meter ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kan begitu, itu penting. Yang berikutnya tentu selalu memakai masker, ini yang juga penting juga, jangan lupa. Jangan seolah-olah sudah kondisi kehidupannya normal, kemudian tidak menggunakan masker, bahaya itu nanti kalau itu tidak dilakukan. Yang berikutnya tentu tetap mencuci tangan ketika kita mau masuk atau keluar dari satu tempat. Bahkan saya berharap ketika kita sampai di rumah dari bepergian, maka kemudian segerakanlah untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Itu adalah satu cara yang bisa kita lakukan untuk agar COVID-19 tidak berkembang. Agar COVID-19 tidak menyentuh diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Maka dengan begitu, era new normal ini tetap dengan penuh kewaspadaan agar COVID-19 tidak menyentuh diri kita. Kembali ke tadi yang saya sampaikan, saudara sekalian, maka kemudian pelimpahan kewenangan itu apa sih? Yang pertama, yang disebut dengan pelimpahan kewenangan itu adalah penyerahan sebagian wewenang, bagian dari wewenang pejabat atasan. Jadi pelimpahan wewenang itu pasti dari atas kepada bawah. Pejabat atasan kepada bawahannya untuk membantu, jadi tersebut dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Jadi sekali lagi, pelimpahan wewenang itu adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Bertindak sendiri, sekali lagi punya kemandirian begitu kan untuk melakukan tindakan. Apa tujuannya? Apa maksudnya pelimpahan wewenang itu diberikan? Bahwa pelimpahan wewenang itu dimaksudkan untuk apa? Untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab. Ya, karena tadi saya katakan pertanggungjawabannya ini penting. Apalagi dalam proses-proses menjalankan urusan pemerintahan gitu kan. Sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus, maka pelimpahan wewenang itu dapat dilakukan, gitu kan? Bahwa pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan, gitu ya, menandatangani surat menyurat. Ini yang penting. Jadi makanya misalnya ada kita mengenal atas nama, kemudian untuk beliau, itu adalah bagian-bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dalam praktek sehari-hari terkait dengan pelimpahan wewenang. Yang pertama kita akan membahas tentang AN, A kecil, titik, N kecil, titik, gitu ya, cara penulisannya. AN adalah merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat. Kalau secara mandat itu adalah dari atasan kepada bawahan, hanya gitu ya, hanya yang bertanggung jawab tetap atasannya, gitu kan. Yang bertanggung jawab tetap atasannya secara hukum. Atas nama digunakan jika yang menandatangani yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Misalnya bidang apa nih dalam satu
instansi pemerintah, bidang tertentu itu pejabat yang kemudian diberi pelimpahan wewenang dapat menandatangani sesuai dengan bidang tugas kewenangan dan tanggung jawab. Tapi sebetulnya itu adalah kewajiban dari atasannya, kan gitu. Betulnya itu adalah tanggung jawab atasannya, namun kemudian pejabat yang membidangi tugas dan kewenangan itu dapat menandatangani dengan menggunakan tadi AN, gitu kan. Kemudian pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya paling banyak hanya 2 rentang jabatan struktural di bawahnya. Hanya 2 tingkat gitu ya. Jadi hanya dua level gitu ya, 2 level di bawahnya. Ini yang harus dipahami, nggak bisa kemudian dari wali kota, kemudian misalnya gitu ya, dari kepala dinas, tiba-tiba yang tanda tangan kasubsi misalnya, nggak boleh. Ini harus jelas. Jadi dua tingkat. Kemudian apa yang menjadi persyaratan atas nama itu? Pelimpahan wewenang atas nama itu. Yang pertama adalah pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk instruksi dinas, misalnya di nota dinas gitu kan, atau surat kuasa. Di nota dinas misalnya pejabat yang membidangi itu diperintahkan untuk membuat surat, maka di situ walaupun gitu kan. Jadi pejabat yang membidangi tugas itu kemudian diperintahkan untuk membuat surat, maka di situ pelimpahan wewenang terjadi karena mandat dari atasan pada bawahan. Yang berikutnya adalah materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan gitu kan. Jadi harus jelas, bukan kewenangannya dari bidang A kemudian melimpahkan kepada sub bidang di bidang B misalnya, ya nggak boleh. Itu tidak boleh, harus dalam satu tugas dan tanggung jawab dari pejabat yang melimpahkan. Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan keluar maupun ke dalam lingkungan instansi pemerintah. Jadi boleh keluar AN itu boleh itu. Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepada dan materi wewenang tersebut harus, sekali lagi, harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kewenangan kepada yang melimpahkan. Intern, pertanggungjawaban intern. Jadi yang menerima harus mempertanggungjawabkan kepada yang melimpahkan. Hanya ekstern, pertanggungjawaban hukum keluar tetap adalah pejabat yang memberikan kewenangan. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan, tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang di atas namakan. Tadi yang saya katakan. Intern, bahwa yang menerima pelimpahan harus bertanggung jawab, gitu kan? Harus bertanggung jawab kepada yang melimpahkan. Namun ekstern, kalau ada akibat hukum dari pelimpahan itu, maka yang bertanggung jawab tetap yang melimpahkan. Ini yang harus kita pahami. Maka kemudian ketika kita misalnya menerima surat keputusan dan di situ yang tanda tangan adalah atas nama, misalnya bidang itu, kemudian ada atas nama, di situ ada di bawah di surat itu siapa yang bertanda atas nama pejabat A, maka pertanggungjawaban secara hukum yang harus kita gugat adalah pejabat A-nya, bukan yang menandatangani. Ini yang penting, bahwa atas nama kemudian ke intern tetap pemberi, yang menerima harus mempertanggungjawabkan pada yang memberi, tapi ekstern keluar pertanggungjawabannya adalah tetap, kalau sekali lagi ada persoalan hukum, yang bertanggung jawab tetap yang melimpahkan. Bagaimana kemudian untuk beliau? Ya, untuk beliau adalah merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi. Ini yang beda.
Kalau yang mandat tadi yang bertanggung jawab secara ekstern itu adalah tetap yang melimpahkan. Kalau yang untuk beliau atau UB, U kecil titik B, maka ini adalah pelimpahan wewenang secara delegasi. Maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah yang menerima limpahan. Ini yang harus dipahami. Untuk beliau, UB digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi, jadi penerima mandat tadi kemudian memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Jadi UB itu prakteknya setelah adanya AN. Kan gitu kan. AN ada karena ada pejabat yang punya kewenangan. Jadi kewenangan dilimpahkan secara mandat dengan menggunakan AN. AN kemudian bisa dilimpahkan lagi pada pejabat yang satu tingkat dengan untuk beliau. Jadi UB atau untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau digunakan setelah atas nama tadi yang saya katakan, bahwa pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2 tingkat struktural di bawahnya. Dan pelimpahan ini bersifat fungsional, gitu ya. 2 tingkat di bawahnya dan pelimpahan yang bersifat fungsional. Kemudian apa yang menjadi syarat, gitu ya? Apa yang menjadi syarat untuk pelimpahan wewenang yang untuk beliau ini? Yang pertama adalah materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan. Ya, harus. Jadi sekali lagi, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ketika ada pejabat yang ingin melimpahkan kewenangannya, maka pejabat itu harus memiliki kewenangan. Dan itu adalah kewenangannya, bukan kewenangan pejabat lain. Kalau kewenangan pejabat lain, pasti yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan. Karena kalau kita pahami betul syarat sahnya keputusan misalnya, secara material salah satunya adalah dalam membuat keputusan harus berwenang. Berwenang karena atribusi, delegasi, atau mandat, kan gitu. Berwenang karena atribusi, delegasi, atau mandat. Atau ketidakwenangan itu kan menyangkut rasiowan materi, rasiowan losi maupun rasiowan tempori. Materi terkait dengan substansi kewenangan itu, losi atau lokus terkait dengan berlakunya, tempat berlakunya, sedangkan temporis terkait dengan waktu. Ini yang penting harus dipahami. Maka ketika mau melimpahkan kewenangan itu harus merupakan tanggung jawab dan tugas pejabat yang akan melimpahkan kewenangan itu. Kalau enggak, ya tidak akan sah gitu kan ya. Tidak akan sah gitu kan. Kemudian berikutnya adalah dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang wakili. Dapat digunakan untuk pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang wakili. Pada dasarnya, wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan satuan kerjanya, gitu kan? Lingkungan satuan kerjanya yang melampaui batas lingkungan jabatan yang menandatangani. Tapi tetap dalam lingkungan kerjanya. Tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan. Kalau yang tadi yang AN, tanggung jawabnya itu ada di yang melimpahkan kewenangan, tapi kalau UB yang bertanggung jawab adalah yang menerima pelimpahan. Jadi sekali lagi, saudara sekalian, secara eksternal yang harus kita pahami terkait dengan pelimpahan wewenang baik yang atas nama maupun yang untuk beliau dalam praktek sehari-hari, cermati sekali lagi ini karena terkait dengan proses-proses pencarian keadilan, maka kemudian pertanggungjawabannya siapa yang bertanggung jawab ketika AN secara eksternal, siapa yang bertanggung jawab untuk UB secara eksternal. Maka untuk AN kuncinya adalah yang bertanggung jawab tetap
pejabat yang melimpahkan kewenangan. Sedangkan yang untuk beliau yang bertanggung jawab adalah pejabat yang menerima pelimpahan wewenang itu. Itu kuncinya. Jadi itu kuncinya yang penting. Jadi kalau kita sebagai warga negara merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, keputusan pemerintah, kan gitu kan, akibat dikeluarkan keputusan tata pemerintah, maka kemudian ketika kita merasa ada kerugian yang kita terima, ada ketidakadilan di situ, dan di situ surat itu dikeluarkan dengan ada pelimpahan kewenangan, yang atas nama itu yang bertanggung jawab tetap yang melimpahkan, yang UB atau untuk beliau yang bertanggung jawab adalah yang menerima limpahan. Kira-kira itu untuk kali ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelimpahan kewenangan. Karena dengan demikian paling tidak pemahaman ini akan membantu kita dalam keseharian kita ketika kita menerima sebuah keputusan tata usaha negara yang di sana dasar pembuatan keputusan itu karena pelimpahan wewenang. Kira-kira kan itu. Jangan lupa harapan saya agar kemudian channel ini dapat berkembang, jangan lupa like begitu ya kalau Anda suka terhadap ini. Bahkan berikan komentar untuk kebaikan atau komentar kekritisan gitu kan, boleh karena ini adalah sarana yang tepat untuk bisa kita gunakan untuk berkomunikasi gitu ya. Atau kalau memang belum subscribe ya, kalau memang dirasa ini penting untuk proses kehidupan kita sehari-hari dalam konteks kita berhubungan dengan pemerintah, kita mendapatkan keputusan-keputusan dari pemerintah, maka tolong dipencet subscribe sekaligus lonceng kan gitu ya. Sekaligus lonceng agar kemudian apa? Anda akan mendapat pemberitahuan pertama ketika saya upload video. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jaga kondisi, jaga kesehatan dengan selalu rasa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena dengan begitu paling tidak kita akan selalu merasa sehat. Ketika kita merasa sehat, maka kemudian imun kita akan meningkat. Dan yang terakhir, sekali lagi saya mengingatkan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan ketika kita mau atau keluar dari tempat yang kita kunjungi. Terima kasih.